Sumber daya alam itu beraneka ragam. Beraneka ragam makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup yang terdiri di antaranya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat berupa kumpulan aneka ragam makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumber daya alam memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain cara penggunaan teknologi tersebut secara tepat dan ekonomis agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak mengganggu lingkungan di sekitar. Dengan arti kata lain, tidak mencemari lingkungan. Nah, adapun berbagai jenis sumber daya alam berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam terbagi menjadi satu, sumber daya alam penghasil energi seperti matahari, gelombang laut, gas bumi, dan juga angin. Yang kedua adalah sumber daya alam penghasil bahan baku seperti hutan, laut, dan juga tanah. Yang ketiga, sumber daya alam untuk kenyamanan seperti halnya udara atau oksigen yang bersih dan juga pemandangan alam yang meliputi hutan, gunung, kurang lebihnya seperti itu. Sedangkan menurut ketersediaannya di alam dapat dikelompokkan menjadi satu, sumber daya alam yang kekal. Yang kekal itu artinya tidak dapat habis, tidak bisa habis, dan akan terus ada, seperti halnya matahari, ombak, angin, air terjun, dan arus laut, yang merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia dan tidak akan habis meskipun setiap hari selalu digunakan. Yang selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, logam, emas, dan gas bumi. Hal itu merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang sangat terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi setelah barang-barang itu sudah habis. Yang selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber daya alam yang dapat dibentuk jika sudah rusak atau habis. Jenis tumbuhan dan hewan itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena setelah habis atau rusak dapat dibentuk lagi atau dibuat lagi. Jika dilihat menurut jenisnya, kita akan mendapati dua macam sumber daya alam, yaitu sumber daya alam non-hayati yang meliputi segala sesuatu yang bukan makhluk hidup seperti udara, batu bara, logam, dan yang lain sebagainya. Sumber daya alam hayati yang nomor dua ya. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati, yang kedua adalah sumber daya alam hayati yang meliputi berbagai makhluk hidup seperti berbagai mikroorganisme, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Nah, untuk materi yang kedua adalah hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Apakah ada hubungan sumber daya alam dengan teknologi? Ada tentunya, karena teknologi tidak bisa dipisahkan dari sumber daya alam. Artinya, ketika kita akan menggunakan teknologi itu bisa digunakan karena memang mengambil sampel dari sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Semua yang ada di alam ini merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya. Sumber daya alam ada yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ada pula yang harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan teknologi itu. Maka dari itu penting sekali para teknologi untuk mengolah sumber daya alam. Benda-benda yang dibuat dengan teknologi menjadi sangat berbeda dengan bahan aslinya. Pembuatan benda yang memerlukan teknologi sederhana, misalnya pada pembuatan tempe, pembuatan tahu, pembuatan tape, atau pembuatan yang sejenisnya dengan hal itu. Untuk yang kedua, saya contohkan saja pembuatan kertas. Apakah kalian tahu pembuatan kertas itu dari apa dan bagaimana? Jadi bahan dasar kertas ada yang berasal dari merang padi yang sudah kering dan berwarna kuning. Ada yang dari kayu yang jenisnya tidak keras seperti kayu algas.
media atau yang lain sebagainya. Proses pembuatan kertas itu pertama ya, kalau dalam hal ini dicontohkan kayu dipotong-potong dan dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu dibuat bubur kertas dan dicampur dengan perekat dan pemutih. Setelah itu dengan menggunakan mesin diproses menjadi kertas. Nanti ada suatu teknologi yang akan merubah campuran perekat dan pemutih bubuk kertas itu menjadi bahan baku kertas yang sudah membentuk. Nah, setelah itu baru hasilnya berupa berbagai jenis kertas, ada yang kertas buram, ada kertas putih, atau yang lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga pembuatan bahan makanan dengan menggunakan teknologi, misal pembuatan roti, misal pembuatan makanan seperti hanya jus atau yang lain sebagainya. Nah, tentunya peran teknologi sangat penting dalam pemanfaatan sumber daya alam ini, karena dengan teknologi sumber daya alam akan dapat diolah menjadi makanan atau menjadi bentuk yang kita inginkan. Demikian video ini, demikian video yang bisa saya